Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema renungan hari ini adalah Aku, Keluargaku, dan Tuhan. Nats Alkitab terambil dari Kitab Yosua pasal 24 ayat 15b berbunyi demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang keluarga, Alkitab mengajarkan kepada kita beberapa hal. Minimal kita akan sama-sama melihat ada dua hal penting yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang keluarga. Yang pertama, Allah memilih keluarga sebagai wadah untuk membentuk manusia secara seutuhnya, bukan sekolah atau gereja. Sehingga ada seorang teolog mengatakan bahwa keluarga adalah hadiah yang terindah bagi setiap kita sebagai anak-anaknya. Keluarga dipilih oleh Tuhan menjadi wadah untuk membentuk kita. Mulai dari kita kecil, kita mengenal sesuatu mulai melalui keluarga, kita belajar sesuatu melalui keluarga, dan melalui sekolah dan gereja itu memperlengkapi kita, sehingga kita boleh menjadi apa kita adanya hari ini karena ada keluarga yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang keluarga, yaitu peran orang tua, anak, dan saudara lebih penting daripada peran apapun yang ada di dalam dunia ini. Kenapa, saudara? Karena peran sebagai orang tua, anak, dan saudara itu tidak pernah undur dari jabatan kita sebagai anak, orang tua, maupun saudara. Artinya Bapak Ibu, sekali kita sebagai anaknya, kita selamanya menjadi anaknya. Sekali kita sebagai orang tua, selamanya kita menjadi orang tua bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan. Sekali kita bersaudara dengan saudara yang lain, itu akan menjadi saudara kita seumur hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan sebagai kepala keluarga, sehingga setiap kita, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, kita ingat bahwa setiap kita punya peran penting, yaitu bagaimana kita boleh menyenangkan Tuhan sebagai kepala keluarga kita. Kita mendidik, membesarkan anak-anak kita sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sehingga melalui kita sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai saudara, kita rindu melalui kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, kita semuanya boleh memuliakan Tuhan. Sebagaimana kerinduan Yosua dan seisi rumahnya, biarlah itu juga merupakan kerinduan setiap kita. Sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai saudara, kita rindu dalam peran kita masing-masing. Kita mau menyenangkan Tuhan sebagai kepala dalam keluarga kita. Yang kedua, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca mengingatkan kepada kita penting sekali. Aku dan keluargaku itu memiliki relasi yang baik dan benar dengan Tuhan sebagai kepala keluarga kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga kita dan keluarga kita bisa menyenangkan Tuhan, bisa hidup menurut apa maunya Tuhan. Dengan relasi yang kita bangun antara kita dengan keluarga kita dengan Tuhan, akan terjalin satu relasi yang indah dan satu tujuan yang indah di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, bahwa tanggung jawab setiap kita terhadap keluarga adalah membawa mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan. Artinya melalui kehidupan kita, keluarga kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Melalui kehidupan kita, keluarga kita juga betul-betul percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita sebagai satu keluarga, masing-masing kita melakukan peran kita dengan baik, baik sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai saudara, kita melakukan peran kita dengan baik, sehingga melalui peran yang baik yang kita lakukan itu, kita boleh membawa anggota keluarga kita untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu, khususnya melalui teladan Yosua, kami belajar bahwa setiap kami punya peran yang penting di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami selalu diingatkan bahwa Engkau Tuhan adalah kepala keluarga. Sehingga setiap kami di tengah-tengah keluarga kami mau melakukan peran kami dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Melalui kehidupan kami,
baik sebagai orang tua, sebagai anak, dan juga saudara dengan saudara. Kami boleh menyatakan ada kasih Tuhan, ada kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalamnya, sehingga orang boleh melihat keluarga kami dan boleh memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Pakailah kami di tengah-tengah keluarga kami, boleh membawa mereka untuk percaya kepada Engkau, mengenal Engkau, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Dan pakailah keluarga kami sehingga orang boleh melihat, merasakan dan mengalami ada Tuhan di dalamnya, ada Tuhan yang berkarya, yang ada Tuhan yang terus bekerja, ada Tuhan yang menyertai dan memberkati hidup rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.